Halo Tribuners, jumpa lagi dengan saya Siska Mawaski dalam live update PON siang edisi Rabu 29 September 2021. Kami akan menyajikan informasi terkini seputar kegiatan Pekan Olahraga Nasional ke-20 yang saat ini mulai berlangsung di Papua. Bersama dengan sejumlah rekan wartawan kami yang sudah siap dengan laporannya masing-masing di lokasi. Kita ikuti live update PON 20 Papua selengkapnya. Kita awal informasi pertama. Batik rupanya tak hanya ditemukan di Pulau Jawa saja, di Papua juga ada hasil karya seni ini. Selama peredatan Pekan Olahraga Nasional atau PON 20 Papua, ada UMKM bernama Batik Pokuva yang menawarkan batik khas Papua. Dan ini bisa dijumpai di venue softball Agus Kaviar Universitas Cendrawasih Jayapura. Tak hanya menyediakan batik, UMKM ini juga menawarkan sejumlah pernak-pernik khas Papua lainnya, seperti buah pinang dan tentunya mahkota bulu kasuari. Informasi lengkapnya akan disampaikan oleh rekan kami, jurnalis di Papua, Hendrik Dewapatara. Halo, selamat sore Hendrik. Ya, selamat sore rekan Siska dan juga Tribuners. Ya Hendrik, bisa dijelaskan seperti apa UMKM yang menyediakan batik ini dan juga siapa yang mendirikannya? Ya, baik, terima kasih Siska. Dapat saya laporkan bahwa pemilik UMKM Pokuva ini adalah Mama Beladina Ongge. Namun saat ditemui, mama tersebut tidak ada di UMKM tersebut, namun yang kami jumpai adalah seorang mahasiswa yang menjaga UMKM atau stand milik Mama Beladina Ongge ini sendiri. Dan di UMKM ini sendiri, ia menjajakan batik maupun souvenir yakni terbuat dari buah pinang maupun mahkota yang terbuat dari bulu kasuari. Begitu Siska. Oke, baik. Ini bisa dilihat dari layar ya. Ada banyak sekali souvenir yang disediakan mulai dari mahkota dan juga kalung dan lain sebagainya. Dan apakah souvenir tersebut diproduksi sendiri oleh UMKM dari batik ini? Iya, Siska. Dari wawancara bersama si penjaga stand tersebut, ia menjelaskan bahwa batik maupun souvenir yang dijual diproduksi sendiri oleh UMKM Pokuva ini sendiri dan sangat bagus terlihat karena untuk setiap tamu yang datang bisa membawa oleh-oleh khas dari Papua yakni batik maupun souvenir pinang dan juga mahkota bulu kasuari itu. Begitu Siska. Oke, Hendrik, lalu bisa dijelaskan mulai dari kisaran harga berapa yang ditawarkan dari souvenir ini dari batik ataupun souvenir lainnya? Ya baik, untuk kisaran harga berbeda-beda ya. Di mana untuk batik ukuran 3 meter ada yang 400.000 maupun 600.000. Sedangkan untuk mahkota bulu kasuari ini sendiri ada yang 100.000 maupun 200.000. Tergantung ukuran, ada yang agak besar maupun ada yang kecil. Dan sedangkan untuk souvenir pinang itu sendiri seharga 10.000 maupun 20.000. Dan juga perlu saya menambahkan bahwa UMKM ini akan hadir pada pembukaan PON nantinya pada Sabtu 2 Oktober 2021 di Stadion Lukas NMB. Begitu sih yang dapat saya laporkan. Oke, ini cukup menarik sekali ya dan juga bisa menjadi referensi Tribuners yang kebetulan berkunjung atau mengunjungi di PON Papua ini. Baik, Tribuners, jurnalis kami juga sempat berbincang dengan seorang karyawan dari stand Batik Pokuva. Berikut adalah tayangannya. Batik Pokuva ya? Oh, yang punya batik ini siapa? Mama Beladina Ongge. Mama Beladina Ongge. Nama dia tinggal di mana? Di Pernos 3 sebelah kali Kamorket. Sebelah kali Kamolker ini ya. Sommer masuk ke dalam. Ya, ada ke dalam. Oke, mungkin saya jelaskan sendiri. Ini pembuatan batik ini dibuat sendiri, kan Mama dia sendiri yang produksi. Mama dia sendiri. Habis itu Mama dia rangkup kita sebagai anggota. Kita semua kerja sama-sama. Oh, kerja sama-sama. Kalau untuk jaga sendiri sudah berapa lama dengan Mama dia? Saya baru 3 tahun sama Mama. Oh, apakah dampak dari pertandingan softball ini terhadap UMKM termasuk jago dengan di batik ini nih? Apakah ada dampak positif begitu? Iya, memang ada rencana begitu. Rencananya kalau setelah ini, kalau memang di sini kalau tidak laku berarti kita di PON Lukas NMB. Oh, Lukas NMB sudah disediakan satu stand juga ya? Oh, ini dua yang terjual itu apakah batik ini kah ini lagi? Yang batik sama yang kalung yang kita kunci. Oh, souvenir ini pinang ini? Ya, pinang. Kalau 2 meter kena 400. Ini yang
Ya, 400 ya? Ya, ini 2 meter ini. 2 meter kalau Yang rata-rata semua di atas ini 400 ya, ini. 400. Kalau 3 meter itu yang 600. Kalau ini. Kontingen DKI Jakarta berhasil kawin gelar di PON 20 Papua dalam cabang olahraga sepatu roda nomor sprint 500 meter. Medali emas kali ini disumbangkan oleh Barijani Putra pada Rabu 29 September pagi. Barijani mencatatkan waktu tercepat dengan durasi 43,521 detik. Sementara rekan satu daerahnya Naura Hartanti terlebih dahulu mendapatkan medali emas dengan catatan waktu 48,229 detik dengan nomor pertandingan yang sama. Tak hanya medali emas, tim DKI juga telah mengamankan medali perak yang diperoleh oleh Farah Amalia. Untuk mengetahui informasi lengkapnya, saat ini kami sudah terhubung dengan jurnalis Tribun Papua, Tio Effendi. Halo, selamat sore Tio. Halo, selamat sore rekan Siska dan juga Tribuners dimanapun Anda berada. Ya, Tio, bisa dilaporkan setelah mendapatkan hasil tersebut, saat ini berapa total medali yang telah dikumpulkan oleh DKI Jakarta dari cabang olahraga sepatu roda? Ya, baik rekan Siska, dapat saya informasikan bahwa hari ini usai mengawinkan 2 medali emas dari nomor sprint 500 meter sepatu roda, DKI Jakarta pada cabang olahraga sepatu roda sudah mengumpulkan 7 medali emas, sedangkan untuk klasemen umum di luar sepatu roda, DKI Jakarta sudah berhasil mengumpulkan 9 medali emas PON Papua. Begitu, Siska. Oke, lalu bagaimana dengan perolehan medali emas untuk tuan rumah Papua dari cabang olahraga yang sama ini? Ya, baik Siska, dapat saya informasikan meskipun pada hari pertama dan hari kedua tim Papua berhasil unggul medali emas dengan kebanjiran, sebanyak di hari pertama mendapatkan 4 medali emas dan hari kedua 2 medali emas, namun hal tersebut tidak mampu kembali mengungguli dari DKI Jakarta karena hingga saat ini dari kontingen tuan rumah hanya mampu mengumpulkan 6 medali emas, Siska. Oke, Tio, apakah di hari ini ada pertandingan juga di cabang olahraga sepatu roda ini? Ya, baik Siska, dapat saya informasikan bahwa sampai saat ini saya masih menunggu nomor lanjutan, yakni kelas elimination 10.000 meter, di mana DKI Jakarta masih memiliki peluang tinggi untuk mendapat medali emas, begitu juga Papua. Begitu, Siska. Oke, baik. Tribuners, jurnalis kami juga sempat wawancara dengan para peraih medali emas di nomor sprint 500 meter putra dan juga putri untuk kontingen DKI Jakarta dan juga Papua. Berikut adalah liputannya. Emas pertama saya. Emas pertama ya? Kemarin saya dapat medali perak. Bagaimana perasaan jadi setelah mendapatkan medali emas? Alhamdulillah pasti senang dan bersyukur banget bisa dapat medali emas. Banyak pengorbanan dan juga jeripaya yang sudah dilakukan demi mendapatkan medali ini. Saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada semua pelatih, terutama Coach Norman. Saya ingin mengucapkan terima kasih juga kepada kedua orang tua saya, keluarga saya, dan semua yang sudah support saya, sudah sampai di titik ini. Berikutnya kamu masih main di nomor apa ini? Saya akan masih main di 3 nomor lagi, di nomor relay, di nomor 42 km maraton, dan juga di tim time trial. Targetnya sendiri di PON ini? Targetnya sendiri sebenarnya nggak nyangka bisa dapat medali emas, tapi untuk di spesialisasi saya sudah menargetkan medali emas. Udah ini Relay, nomor bergu relay sama in time trial di road sama maraton 42 km. kamu turun juga? Turun semuanya. Targetnya emas lagi? Mas, pasti. Kamu sebelumnya targetnya berapa emas, ada? 5 emas, siap. Tarian perang suku asal kampung Ifar Besar Sentani, Kabupaten Jayapura, Papua menjadi penampil pada akhir pertandingan baseball PON 20 Papua pada Selasa 28 September kemarin. Para penari yang menggunakan kostum berwarna kuning ini tampil kurang lebih selama 5 menit di lapangan baseball Doyo, Kabupaten Jayapura. Meski berlangsung singkat, penampilan yang dilakukan oleh Sanggar Tari Hilara ini tetap mencuri perhatian dari penonton yang menyaksikan pertandingan baseball tim DKI Jakarta versus Lampung itu. Terkait informasi ini, jurnalis kami dari Tribun Papua, Kelvin Erari, akan melaporkannya untuk Anda. Halo, selamat sore Kelvin. Halo, selamat sore Siska dan Tribuners dimanapun Anda berada. Ya, Kelvin, bisa dilaporkan dan juga diceritakan terkait dengan tarian yang ditampilkan di akhir pertandingan baseball ini. Baik Siska, tarian yang ditampilkan pada
pelaksanaan pertandingan di akhir pertandingan antara DKI Jakarta dan versus Lampung ini tariannya cukup baik, cukup membuat para penonton tertarik hingga para penonton ikut berlomba-lomba untuk berfoto-foto di dalam proses tarian tersebut, Siska. Oke, Kelvin, lalu seperti apa suasana saat tarian tersebut ditampilkan di venue tersebut? Baik, Siska, suasana pada saat itu cukup ramai, di mana hampir para penonton yang datang menyaksikan proses pertandingan tersebut itu rata-rata dari luar Papua, dan mereka rupanya baru melihat proses atau tarian yang ditampilkan, tarian asli Papua tersebut itu, Siska. Oke, Kelvin, ada informasi tambahan mungkin yang akan disampaikan kembali untuk Tribuners di rumah? Baik, Siska, perlu untuk diketahui juga tarian tersebut itu menceritakan tentang budaya atau khas kampung Ifar besar di Sentani, Kabupaten Jayapura, menceritakan tentang budaya perang, budaya kehidupan masyarakat adat pada saat itu dengan budaya bersama nenek moyang mereka. Dan tarian itu ditampilkan dan dibawa langsung oleh para penari itu dan menceritakan tentang kehidupan adat istiadat khususnya di Kampung Ifar, Sentani, Kabupaten Jayapura. Demikian, Siska. Oke, baik. Tribuners, terkait dengan informasi ini, kami akan melanjutkan cuplikan wawancara dengan Sekretaris Sanggar Hilare, David Kubia. Berikut adalah tayangannya. Ini tarian asal dari Sentani, kita Sentani sendiri, diturunkan dari moyang kita lanjutkan hari ini. Sebenarnya ada 9 tarian yang karena waktu dan tempat kita bisa kolaborasi dalam satu putaran begitu. Biasanya ada terpisah, satu tarian masuk, misalnya tarian perang, ada gerakannya sendiri, ada tarian perdamaian, intro dengan baik 1-2 itu kan biasanya beda, tapi ini karena waktu dan lain-lain kita didesak oleh waktu 5 menit, makanya kita gabung semua dalam satu tampilan dari Glalo, Sia sama Bina-Bina. Ada 3 gerakan yang kita tadi. Pertandingan cabang olahraga judo yang berlangsung di venue Emineme, Kabupaten Mimika, Papua pada Rabu 29 September dijaga ketat oleh aparat gabungan. Cabur judo diketahui akan berlangsung selama 5 hari, mulai hari ini hingga Minggu 3 Oktober mendatang. Ada sebanyak 20 kontingen dari seluruh Indonesia yang akan mengikuti pertandingan bela diri ini. Informasi lengkapnya terkait hal ini akan disampaikan oleh rekan kami dari Tribun Papua, ada Ridwan Sangaji di sana. Halo, selamat sore Ridwan. Rekan Siska di studio. Ya Ridwan, bisa dijelaskan seperti apa situasi keamanan pertandingan saat ini? Siap, rekan Siska di studio dan dimanapun Tribuners berada, dapat saya laporkan bahwa situasi keamanan saat pembukaan dan jalannya pertandingan saat ini cukup aman, mengingat GOR MNM yang dijadikan venue judo dijaga aparat keamanan dengan senjata lengkap, di mana saat penonton yang hendak masuk maupun masyarakat yang hendak masuk diperiksa barang bawanya. Hal tersebut bertujuan untuk mengantisipasi adanya gangguan-gangguan dalam jalannya pertandingan judo. Sekian, Siska. Ya Ridwan, bisa dilihat di tayangan ada banyak sekali masyarakat yang hadir, lalu di pantauan langsung di lokasi, seperti apa animo masyarakat untuk melihat cabur judo ini? Ya, Siska, dapat saya laporkan untuk animo sendiri dapat disampaikan bahwa tribun cukup dipadati penonton, namun meski demikian para penonton tetap mentaati protokol kesehatan, sembari kesehatan sendiri melakukan mobile untuk memberikan himbauan kepada masyarakat agar taat protokol kesehatan. Sekian, rekan Siska. Oke Ridwan, bisa dilaporkan seperti apa jalannya pertandingan di cabur judo ini dan ada berapa banyak provinsi yang mengikuti cabur ini? Untuk saat ini pertandingan cabang olahraga judo masih berlangsung dalam laga kualifikasi
di mana saat ini sedang bertanding 6 kelas nomor perlombaan, yakni untuk kelas putri dengan berat 55 kilo, 60 kilo, dan 66 kilo. Maksud saya kelas putra. Sementara untuk kelas putri sendiri ada 3 kategori, yakni 45 kilo, 48 kilo, dan 52 kilo. Di mana hingga saat sore hari ini masih berlangsung kualifikasi judo tersebut. Sekian, terima kasih di studio. Baik, Ridwan, apakah ada informasi tambahan yang mungkin akan disampaikan kembali untuk Tribuners di rumah? Siap, rekan sudah dapat dilaporkan dari Kabupaten Mimika bahwa untuk saat ini pertandingan panjat tebing, cabang olahraga panjat tebing telah meraup 1 medali emas, di mana untuk kelas lead saat ini sedang berlangsung pertandingan babak final yang diwakilkan oleh dua saudara kembar, Rivianto dan Riviandi, di mana keduanya saat ini sedang menghadapi 6 provinsi lainnya, yakni Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Bali, dan DKI Jakarta. Sekian, rekan Siska di studio. Baik, terima kasih laporannya Ridwan Sangaji dari Tribun Papua. Selamat bertugas kembali dan kami tunggu laporan selanjutnya. Baik, Tribuners, kita beralih ke informasi selanjutnya. Kontingen Papua telah mengirimkan wakilnya untuk 5 nomor final cabang olahraga dayung di PON 20 Papua pada Rabu 29 September. Terkait hal ini, Papua pun optimis dapat meraih medali untuk cabang olahraga dayung. Tim dayung Papua pun berharap dapat menyabet medali emas, utamanya untuk nomor kayak single putri 500 meter. Lalu, seperti apa informasi terkini terkait dengan final cabur dayung yang diikuti oleh tim Papua? Sudah terhubung dengan jurnalis kami dari Warta Kota, ada Rafsa Mizani, Semanjorang di sana. Halo, selamat sore Rafsa. Selamat sore, Siska. Ya, Rafsa, bisa dilaporkan seperti apa persiapan dari atlet Papua dalam menghadapi 5 nomor final cabur dayung ini? Ya, terima kasih, Siska. Sebagai informasi tambahan aja mungkin langsung, Siska, karena baru saja memang selesai final di 5 nomor yang diselenggarakan di dayung pada hari ini, di mana ada kayak for putra 500 meter, kemudian kayak for putri 500 meter, kemudian kayak single putri 500 meter, kemudian kayak double putri 500 meter, serta keno double putri 500 meter dan keno dan kayak putri 500 meter. Dan tadinya memang saya sempat berbincang-bincang dengan pelatih dayung dari Papua, Yoram Monim, di mana persiapan atlet dari Papua cukup matang untuk perlombaan di dayung ini, karena mereka telah mencoba venue dari Teluk Yotepa selama 2 bulan terakhir. Dan kemudian awalnya mereka memang menarget 1 medali emas yang memang ditarget dari kayak single putri 500 meter, di mana atletnya ada Stefani di sana. Dan benar, memang Stefani di ajang final tadi memang bisa meraih medali emas. Dan kemudian ada juga catatan yang cukup mengejutkan berhasil ditorehkan oleh kayak putri Papua, di mana kayak putri Papua, double putri Papua yang nomor 500 meter juga berhasil meraih medali emas, seperti itu. Oke, Rafsa, lalu apa provinsi mana yang diwaspadai oleh tim Papua dalam cabur dayung ini? Adapun data-data provinsi yang memang cukup diwaspadai Papua tidak jauh dari DKI Jakarta serta Jawa Barat, karena kedua ini memang provinsi yang memang cukup diperhitungkan di dayung. Dan sementara itu untuk informasi tambahan juga, Siska, untuk cabur perahu naga yang tidak lama lagi juga akan digelar di Teluk Yotepa ini, Papua juga telah bersiap dan optimis untuk meraih medali emas, seperti itu, Siska. Baik, terima kasih laporannya Rafsa. Tribuners, kami akan menampilkan cuplikan wawancara dengan pelatih dayung dari tim Papua, ada Yoram Monim. Berikut adalah tayangannya. Dari Papua, apa aja targetnya di final ini, Coach? Dari 5 nomor yang lolos ke partai final. Secara kans itu kayak 1 putri. Oke. Itu di atas kertas itu sudah ada 1 medali emas. Nah, begitu juga yang kayak 2 putri dan kayak 4. Diharapkan juga mereka juga harus tampil maksimal supaya ada kontribusi medali. Nah, apapun kemampuan kita yang kita hadapi ini, yang penting nekat untuk Papua. Coach, ada juga beberapa
provinsi yang lain, ada nggak yang catatan tersendiri bagi coach? Provinsi mana yang perlu diwaspadai di partai final ini? Di Putri JKI, di Putra Jawa Barat. Persiapan dayung sendiri di Papua ini bagaimana coach? Apa memang sudah terbiasa latihan di Teluk Yotefa atau bagaimana? Sudah terbiasa. Oke. Sudah terbiasa, sudah 2 bulan yang lalu kami sudah ada di sini untuk menyesuaikan laut ini. Berarti sangat optimis berapa medali yang memang ditarget coach di dayung ini? Kami keseluruhan itu untuk target KON itu 5 medali emas. 5 medali emas. Dan di laga final di sore hari ini berapa yang memang dipatok dari coach sendiri untuk atlet? Saya kira 1 dulu. 1 dulu. Kalau 1 sudah bagus, berarti 4-nya gampang. Di cabur dayung perahu naga, itu bagaimana kesiapan untuk Saya atlet kira Papua? kami juga sudah siap, baik putra maupun putri. Dan kami putri juga selama dari pon-pon itu, mereka juga termasuk peraih medali emas dari 3 nomor itu. Oke. Baik 1.500, 250 meter. Sangat optimis sekali Ya, coach Yoram ya. Sangat optimis. Tribuners, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam live update PON 20 Papua siang. Kami masih akan hadir nanti sore, tentunya dengan informasi seputar PON Papua lainnya, hanya di kanal YouTube Tribun Network. Jangan lupa Tribuners untuk tidak lengah menerapkan protokol kesehatan, meski kini angka kasus harian COVID-19 mulai menurun. Saya Siska Muaski beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.